Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam tajuk Renungan Malam GKP Jemaat Cimahi. Saya Pendeta Aam, senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalipun melalui media online. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini tajuk Renungan Malam kita akan mengangkat sebuah tema, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Adapun pembacaan Alkitab yang mau kita jadikan dasar perenungan kita akan dibaca nanti dari Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan 14. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab dan renungannya, mari terlebih dahulu kita meneduhkan diri dan berdoa. Mari kita mulai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang Engkau anugerahkan di sepanjang kehidupan kami. Tiada waktu kami sesaat pun terluput daripadamu. Sehingga betapapun kehidupan ini sangat dinamis, memperhadapkan kami bukan hanya kepada yang kami harapkan, kami inginkan, tapi ada banyak hal yang tidak diinginkan harus kami hadapi. Namun Tuhan, Engkau tetap memberi kekuatan kepada kami, bahkan Engkau menyertai, menopang tatkala kami lemah, dan menunjukkan jalan agar kami tidak tersesat. Sehingga saat ini bersama keluarga, menjelang kami beristirahat, kami boleh dihimpunkan, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami ingin menghususkan waktu kami melalui tajuk renungan malam, datang kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan, tuntunan dari Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah firman itu juga yang akan terus menerangi jalan hidup kami. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah kepada kami hati yang tulus menyambut firman Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan kuduskan, baik pikiran, bibir, mulut, dan ucapan-ucapan yang keluar, agar semuanya bukan semata-mata kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Matius pasal 22 ayat pertama sampai dengan 14. Demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu
dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan kain pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang Tuhan kasihi, tema kita adalah jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Bapak Ibu, orang Kristen tentu mengenali ajaran bahwa hidup dan keselamatan dirinya adalah anugerah Tuhan. Pengenalan akan pengajaran serupa itu seyogianya oleh setiap orang Kristen tidak hanya diungkapkan sebatas pikiran atau konsepsi, atau sebatas ucapan, kata-kata, verbal, akan tetapi harus nyata dalam gerak dan langkah, atau tindakan juga. Kehidupan berupa rasa terima kasih dan ungkapan syukur senantiasa harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, cara hidup yang mengungkapkan rasa terima kasih dan syukur atas anugerah Allah seyogianya tidak dibatasi dalam simbol-simbol kesalehan formal dan ritus-ritus atau upacara-upacara keagamaan semata, melainkan juga harus nyata dalam hormat kepada Allah melalui ketundukan, ketaatan, takut akan Dia, serta menjaga kekudusannya. Tidak munafik dan tidak menyia-nyiakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 tadi yang kita baca, anugerah keselamatan dari Allah bagi manusia diumpamakan sebagai undangan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Sedangkan manusia yang diinginkan Allah untuk menerima keselamatan adalah mereka yang diundang. Bagaimana para undangan merespon undangan sang raja? Itulah gambaran sikap manusia yang dilihat oleh Tuhan Yesus pada saat Ia menyampaikan perumpamaan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku sekalian, perumpamaan adalah salah satu metode yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya untuk menjelaskan tentang anugerah Allah bagi manusia, yakni kerajaan sorga, dan bagaimana manusia meresponnya. Tuhan Yesus tadi menggunakan perumpamaan. Tadi sudah saya sebutkan perumpamaan tentang perjamuan kawin yang dicatat di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ini menggambarkan anugerah keselamatan dari Allah bagi manusia yang diumpamakan sebagai undangan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Sedangkan manusia yang diinginkan Allah untuk menerima keselamatan adalah mereka yang diundang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menerima undangan, apalagi dari seorang yang terhormat dan terkenal, apalagi seorang raja, tentunya akan menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri. Pasti orang yang diundang itu akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Anda kalau diundang oleh Bapak Jokowi, presiden kita, pasti Anda akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Karena yang mengundang kita adalah seorang presiden. Namun, dari cerita tadi, kita mendapati tidak seorang pun tamu yang hadir pada perjamuan itu. Tidak ada seorang pun yang diundang hadir. Disebutkan, ada saja alasan mereka untuk menolak undangan itu. Masing-masing mementingkan urusan mereka dan bahkan ada yang dengan kasar, tadi disebutkan menganiaya serta membunuh utusan-utusan yang mengundang atau mengantarkan undangan kepada mereka. Kita membaca di ayat 2-6. Jelas sikap mereka yang seperti ini meremehkan bukan hanya undangan, tapi meremehkan eksistensi raja yang mengundangnya itu. Itu sama saja dengan memberontak. Tidak ada hukuman yang lebih pantas daripada ditumpas habis orang-orang seperti itu. Kini undangan perjamuan kerajaan surga disebarkan lagi kepada setiap orang yang bukan tamu terhormat. Raja menyatakan anugerahnya kepada rakyat tadi disebutkan. Namun sekali lagi, banyak di antara rakyat juga yang tidak merespon dengan tepat. Mereka datang tanpa mempersiapkan diri baik-baik. Mereka datang dengan sembarangan, tadi dikatakan di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ya, seakan-akan perjamuan kerajaan surga seperti makan di warung makan sekedarnya. Orang-orang itu pun harus tersingkir. Kebaikan dan anugerah Allah mahal harganya dan menuntut pertobatan serta komitmen yang sepadan pula seharusnya. Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini memperingatkan dengan keras bahwa anugerah Allah tidak boleh dipermainkan. Anugerah Allah memang diberikan cuma-cuma oleh Allah karena kasih kepada manusia yang begitu besar. Tapi bukan berarti dianggap murahan oleh manusia. Setiap orang yang menyepelekannya akan membayar mahal, yaitu ditolak Tuhan. Akhirnya perumpamaan ini tadi ditutup dengan kata-kata terkenal. Banyak yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi sedikit yang dipilih di ayat 14. Nah, dari sekian banyak orang yang dipanggil ke perjamuan kawin, ada yang dipilih, ada yang ditolak. Yang ditolak siapa? Yang ditolak adalah orang-orang yang tidak mengindahkan undangan itu dan dengan terus terang menyatakan lebih menyukai hal-hal lain yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, orang yang mengaku percaya tetapi watak, pola pikir, serta kecenderungan umum perilaku mereka bertolak belakang dengan pengakuan percaya mereka. Jadi mulutnya mengaku, tapi hati dan pikirannya sama sekali berbeda. Yang ketiga, semua orang yang hidup tidak senonoh, serta semua orang yang munafik. Itulah yang ditolak. Di sini kita tadi mendapat gambaran betapa sedikit, sungguh teramat sedikit jumlah mereka yang dipilih. Banyak orang yang dipanggil ke perjamuan kawin, tadi katanya dikatakan, tetapi hanya sedikit yang dipilih, yaitu mereka yang mengenakan pakaian pesta.
mereka yang diselamatkan dalam Roh yang menguduskan mereka. Inilah maksud firman yang juga mengatakan, pintu yang sesat dan jalan yang sempit, hanya sedikit orang yang menemukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai aplikasi, disadari atau tidak, cara dan perilaku hidup beragama yang mengemuka dewasa ini, alih-alih menunjukkan ketundukan dan ketaatan manusia kepada Tuhan, yang ditampilkan justru orang yang menggambarkan perilaku orang-orang yang memiliki keangkuhan spiritual, orang-orang yang mabuk agama, orang yang tidak lagi berpikir tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tapi orang lebih menuhankan atau mentuhankan agama daripada beragama untuk bertuhan. Hal ini baik untuk menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah kita juga tergolong sebagai orang-orang yang sedang mabuk agama? Yang kedua, Bapak Ibu, melihat sejarah penyaliban Tuhan Yesus, Yesus juga menjadi korban dari permainan politik Pilatus yang takut kehilangan kedudukan, yang kemudian memilih untuk membebaskan penjahat Barabas daripada melepaskan Yesus. Di sini jelas martabat manusia itu menjadi sangat murah dalam kancah pertaruhan politik. Bahkan sampai hari ini politik selalu membawa korban. Tidak sedikit masyarakat kecil yang kemudian menjadi korban karena permainan politik. Tidak sedikit peristiwa yang menyebabkan agama kemudian tercoreng karena agama juga dipolitisasi. Politik yang dilakukan secara tidak benar kerap menyalibkan dan mengorbankan kebenaran. Politik kerap menyalibkan dan mengorbankan kemanusiaan. Hal baik untuk menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini. Apakah kita menjadi bagian dari orang-orang yang kerap kali mempolitisir kepentingan pribadi dan golongan? Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus juga menjadi korban dari orang-orang pandai. Korban dari orang-orang yang mampu memutarbalikkan fakta dengan retorika dan argumentasi yang seakan-akan cakap, pintar. Jadi di sini pun harus berani dikatakan bahwa intelektualitas seringkali bukan dipakai untuk memperjuangkan kebenaran, tetapi kerap dipakai untuk memperjuangkan kepentingan benar atau salahnya suatu perkara. Kemudian yang dinomorsatukan adalah kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga jangan heran, karena perjuangan kepentinganlah maka yang benar bisa jadi salah, dan yang salah bisa jadi benar. Kebenaran dan kemanusiaan akhirnya kerap tersalibkan oleh orang-orang yang merasa diri pintar, oleh orang-orang yang terjebak dalam keangkuhan intelektualitas. Baik juga hal ini pun untuk menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita tergolong juga dalam kumpulan orang-orang yang menggunakan intelektualitasnya untuk memutarbalikan kebenaran demi memperjuangkan sebuah kepentingan? Dari tiga pokok pikiran di atas, bukankah semuanya menyatakan betapa masih banyak perilaku manusia dewasa ini yang mengaku beragama, namun pikiran, perkataan, dan tindakannya menyia-nyiakan anugerah Allah? Yesus melalui perumpamaan dalam Matius 22 ayat 1-14 memperingatkan dengan keras bahwa anugerah Allah tidak boleh dipermainkan. Anugerah Allah, sekali lagi, memang diberikan cuma-cuma karena kemurahan dan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Tetapi bukan berarti itu murahan. Setiap orang yang menyepelekannya akan membayar mahal, yaitu tadi ditolak oleh Tuhan. Semoga
Firman Tuhan hari ini pertama menyadarkan kita bahwa hidup kita syarat dan dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Karenanya kita harus terbuka mensyukuri anugerah Tuhan dan dijauhkan dari sikap menyepelekan anugerah-anugerah yang senantiasa mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Amin. Mari kita masuk saat teduh dan nanti kita akan berdoa sebagai penutup renungan malam kita. Di penghujung renungan malam kami saat ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena kasih dan setia Tuhan begitu nyata dan tiada putus-putusnya kepada kami. Di tengah kehidupan yang acap kali menggoda setiap manusia untuk berjalan menurut keinginan-keinginan diri, kami diingatkan bahwa kami harus setia dan taat juga kepada Tuhan. Di tengah berkat-berkat yang melimpah Tuhan berikan kepada kami, acap kali kami tidak mensyukurinya, sehingga kami menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami, agar kami dapat memenuhi cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini, sebelum kami beranjak ke tempat pembaringan kami, perkenankan kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia, dan khususnya di kota Cimahi, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi. Kami sebagai bagiannya, Tuhan mampukan kami menyatakan panggilan gereja, baik yang diwujudkan dalam hidup bersekutu, dalam hidup melayani, dan hidup bersaksi. Biarlah Tuhan, sekalipun di tengah pandemi, di tengah segala ancaman kehidupan yang harus kami hadapi, Tuhan tetap memberi semangat dan optimisme kepada kami. Karena kami percaya hidup kami adalah anugerah Tuhan, hidup kami dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Pakailah kami menjadi berguna, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi gereja Tuhan, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan, kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan kesesakan, baik karena penyakit yang diderita maupun karena usia lanjut. Kami menyerahkan Bapak Herman Tarigan yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan Ibu Kurniati Sairun. Kami menyerahkan Ibu Endang Parwestri. Kami menyerahkan Saudara Kristono Irala. Kami menyerahkan seluruh jemaat usia lanjut. Bahkan kami juga menyerahkan anak-anak jemaat yang di masa pandemi ini mereka tidak dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Tuhan, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Bebaskan saudara-saudara kami yang kesesakan, agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan khusus di gerejamu. Para majelis jemaat, komisi-komisi, pengurus wilayah, tim ibadah, Tuhan tolonglah mereka, agar di dalam segala kepercayaan yang Tuhan berikan, Tuhan semakin memperkaya mereka dengan kekayaan talenta.
Bahkan lebih dari itu, Tuhan anugerahkan berkat-Mu, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan di tempat pekerjaan, di dalam keluarga, dan dimanapun mereka berada. Terlebih di dalam segala pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan, kami menyerahkan rencana perjamuan kudus di tengah kehidupan gereja-Mu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober, baik dalam kebaktian yang pertama pukul 7.30 maupun di dalam kebaktian yang kedua pukul 10. Tuhan tolong kiranya Tuhan melindungi jemaat Tuhan yang akan berbakti, baik yang melakukannya secara luring atau di tempat di gereja maupun secara daring melalui ibadah siaran langsung atau streaming. Tuhan, jadikan semua sarana memperjumpakan umat-Mu dengan Tuhan sendiri. Melalui perjamuan kudus kami sungguh-sungguh dapat menghayati bahwa hidup kami telah dipersatukan, dipersekutukan dengan Tuhan. Satu di dalam tubuhnya, satu di dalam darahnya, satu di dalam kematiannya, namun satu di dalam kebangkitannya. Tuhan, biarlah kami dapat menerima tanda sakramen sebagai tanda keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi kami. Tuhan, jangan kami menyia-nyiakan kesempatan ini, karena setiap kesempatan ini adalah cara Tuhan menunjukkan kasih kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bulan diakonia di GKP Jemaat Cimahi. Bulan diakonia dalam rangka hari ulang tahun GKP yang ke-86 dan Natal 2020. Melalui bulan diakonia kami tidak ingin menghapus sukacita, kebahagiaan karena situasi pandemi. Karena itu kami ingin bersukacita dengan cara mengumpulkan berbagai hal yang bisa kami bagikan kembali kepada sesama, menjadi diakonia gereja-Mu. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan sungguh Maha tahu keberadaan kami. Tuhan tahu kekuatan kami masing-masing. Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan kami. Namun Tuhan juga tahu apa yang bisa kami lakukan, sehingga Tuhan memperlengkapi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila malam ini kami beristirahat, lindungilah istirahat kami, sehingga esok hari jika Tuhan berkenan anugerahkan hari baru, kami boleh memasuki dengan kekuatan baru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa di pelayanan hari Minggu, perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama sambut undangan Tuhan di meja perjamuannya. Tuhan menolong kita semua. Amin.